Ahalia tersenyum padanya dan terlalu senang untuk menolak permintaan Indra yang tidak pantas. Dewa Indra mengambil keuntungan di sini dan keduanya berakhir melakukan dosa. Pas seorang dewata yang katanya merupakan sinar suci Tuhan kok mudah terpikat oleh Ahalia, seorang wanita. Iya benar. Ya. Nah ini kenapa selingkuh siapapun itu pasti akan berakhir dengan kutukan. Dan Indra walaupun dia dewata, tapi kelihatan bahwa dia itu hiperseks sebetulnya. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Dia tahu bahwa ada etika ketika orang yang sudah, perempuan yang sudah menjadi istri orang. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel, tentunya kembali lagi dengan perbincangan-perbincangan kita. Nah pemirsa, hari ini akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Ini akan menyajikan sebuah cuplikan video yang menarik karena ada sebuah kisah di dalam cuplikan video ini yang akan membuat pemirsa terkaget-kaget, tercengang-cengang ini Haji. Ya. Nah sebelum kita membahas nih video ini, sebelum saya mau tanya Haji. Yap. Haji gimana kabarnya? Baiklah. Baik, Haji. Selalu sehat ya Haji? Terlalu banyak orang mendoakan sehat terus jadinya. Iya, stongkara Haji. Stongkara kalau Iya. gitu kan. Dan juga pemirsa juga selalu memberikan supportnya kepada Haji. Betul. Rahayu Haji, sukses Haji, terima kasih atas pencerahannya Iya. juga gitu. Dan ada juga sampai coba main Ji ke daerah sini Ji gitu kan. Boleh. Bertinju, memberikan pencerahan kepada umat katanya. Boleh. Seperti itu Haji. Bisa lah nanti kan Ji? Bisa banget. Oke. Oke Haji, kita hari ini akan membahas cuplikan video tentang, saya akan sampaikan dulu ini Ji. Baik. Tentang sebuah kisah dewa. Yap. Kisah ini menceritakan dewa yang memiliki suatu kesalahan. Sebuah kesalahan ya? Iya, sebuah kesalahan. Oke. Kesalahan itu karena suatu tindakan yang membuat dirinya menjadi dewa yang dikenal karena suatu keunikan lah mungkin dibilang Ji, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa penasaran ini, kenapa kok dewa sampai bisa melakukan kesalahan? Memang dewa bisa melakukan kesalahan Ji? Bisa banget. Bisa banget gitu ya. Sangat. Nah, berarti intinya semua berlaku kalau misalkan dia melakukan kesalahan, tetap kena sanksi. tetap kena sanksi Iya, gitu kan. kena hukum. Dewa pun bisa kena sanksi. Oh iyalah. Gitu. Artinya hukum itu memang mutlak. Mutlak gitu. berlaku. Salah ya salah, benar ya benar. Iya, betul. Oke. Mari Haji kita tonton dulu Setelah nih Dewa videonya. Brahma menikahkan Ahalia dengan Resi Gautama, Indra, Raja para Dewa, terus membuntutinya. Dewa Indra memperhatikan kebiasaan sang resi dan mendapati bahwa ia meninggalkan gubuknya pada fajar setiap hari. Resi Gautama akan pergi selama beberapa jam ke sungai untuk mandi dan berdoa. Karena tidak tahan lagi dengan kepedihan cinta, Dewa Indra memutuskan untuk mendapatkan Ahalia dengan tipu muslihat. Indra meyakinkan bulan untuk mengambil bentuk ayam dan membangunkan Resi Gautama jauh sebelum fajar. Mendengar suara ayam berkokok pada pukul 2 pagi, sang resi pergi mandi dan bersuci. Indra turun ke bumi dengan menyamar sebagai Resi Gautama dan diam-diam memasuki gubuk, di mana ia menuntut Ahalia untuk menghabiskan malam dengannya. Ahalia, sebagai istri dari seorang resi yang kuat, memiliki kekuatan spiritual dan dapat melihat bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah suaminya, tetapi Dewa Indra yang sedang menyamar. Disinilah Ahalia membuat kesalahan. Ia tersanjung karena Dewa Indra terus memuji kecantikannya, tubuhnya yang indah, menganggapnya begitu menawan, dan datang kepadanya untuk meminta cintanya. Ahalia tersenyum padanya dan terlalu senang untuk menolak permintaan Indra yang tidak pantas. Dewa Indra mengambil keuntungan di sini dan keduanya berakhir melakukan dosa. Nah itu Haji cuplikan yang pertama tentang Dewa Indra
turun ke dunia karena seorang wanita. Nah, ternyata wanita ini, Ji, adalah anak dari dewa Brahma. Namanya Ahalya. Ahalya. Ternyata kecantikannya ini bisa membuat dewa pun takluk gitu, Ji. Nah, yang saya ingin tanyakan, Ji, dari cuplikan video ini, ada beberapa hal sebenarnya, Ji. Pertama, karena wanita. Terus? Kedua, wanita itu bisa memikat semua, maupun manusia, asura, dewa pun juga. Yap. Yang ketiga, di sini dewa, seorang dewa, kenapa bisa sampai menjatuhkan harga dirinya karena seorang wanita? Iya. Ini tiga hal ini mungkin bisa disampaikan. Pertama, wanita ya? Iya, kepada pemirsa, pesan-pesannya seperti apa sebenarnya, Ji? Wanita ini merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa dan memang diberikan keindahan, kecantikan. Dan apa yang menjadi karunia ini bisa memikat siapapun. Oke. Ya, mau siapapun saya katakan, baik itu dewata, manusia maupun asura. Nah, itu yang pertama. Ini memang karunia luar biasa dan memang ya karmanya seorang wanita ya seperti itu. Tugasnya memang seperti itu. Ya. Sekarang kan tergantung apakah semua pria misalnya dengan mudah terpikat, kan itu masalahnya. Ya, karena kalau kita lihat zaman sekarang, Ji, ya kalau orang-orang anak muda bilangnya pria itu adalah buaya gitu loh, Ji. Mending kalau buaya, kalau dibilang pria itu kucing, terus semua ikan asin dimakan aja. Wah, makanya itu, Ji, gimana, Ji? Iya. Wanita memang punya peran seperti itu. Okay. Nah, tetapi di samping itu dia juga punya peran yang jauh lebih hebat dari itu yang sebetulnya nilainya sangat positif. Nah, masalah spirit. Spirit. Iya, wanita itu luar biasa. Di mana ada wanita, dalam konsep Jawa pun disebutkan bahwa kalau ada sesuatu yang luar biasa, ya, gawatnya itu yang bisa menyelesaikan wanita. Contoh sekarang, kenapa Pak Jokowi membawa Ibu Iriana ke Rusia dan ke Ukraina? Karena memang spirit dari Ibu Iriana ini memang ya betul-betul spirit seorang wanita yang mampu menyelesaikan masalah. Ini konsep Jawa ini sebetulnya. Di Jawa pun ada konsep seperti itu. Dan ini dalam kehidupan wanita memang dia bisa berbuat negatif dan bisa berbuat positif. Tapi sesungguhnya seorang wanita diciptakan untuk sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Nah, saya tidak heran kalau misalnya seorang dewata seperti Indra misalnya terpikat. Ya. Dan kalau kita tonton tayangan tadi kan seolah-olah Indra tuh tidak jauh berbeda dengan sifat manusia. Oke. Iya kan? Nah, dengan mudah dia kan dewata. Iya. Tapi ingat memang di dalam Brihad Aranyaka bab 5, Brihad Aranyaka bab 5, Brahmana 2 dikatakan bahwa para dewa sebagai salah satu ciptaan Prajapati, salah satu putra Prajapati, memang sulit dikendalikan. Jadi ada 3 ciptaan di sana menurut Brihad Aranyaka Upanishad. Yang pertama dewa. Yang kedua manusia. Yang ketiga asura. Lah, dewa di sana itu sifatnya memang sulit dikendalikan. Sehingga kalau dewa-dewa itu mau moksa, dia harus bisa mengendalikan diri. Nah, di sini kelihatan Indra begitu melihat Aulia itu tidak Ahalya ya, tidak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Itu memang sifat manusianya masih terbawa. Ya mohon maaf, kalau menurut saya loh ya, menurut saya Indra itu sendiri sebetulnya asalnya adalah manusia yang mencapai tingkat kedewataan dan mendapat peluang atau pemeran sebagai Indra, raja di surga. Tapi kemudian jangan dikatakan bahwa kalau gitu Hindu mau muja manusia. Enggak. Dia sudah mengalami begitu hebat perubahan sehingga dia tidak beda dengan dewata. Nah, itu menurut saya. Nah, itu kelihatan sebetulnya kenapa seorang dewata yang katanya merupakan sinar suci Tuhan kok mudah terpikat oleh Ahalya, seorang wanita. Iya, benar. Ya. Nah, ini kenapa? Iya, kenapa, Ji? Nah, itu karena dia masih punya kelemahan, walaupun seorang dewa dia masih punya kelemahan. Oke. Ya. Masih punya kelemahan dia walaupun dewata sekalipun. Dan kalau dia masih punya kelemahan, berarti dia juga bisa kena karma. Bisa. Maka saya sering mengatakan, dewa-dewa yang betul-betul asli manifestasi Tuhan itu hanya Brahma, Wisnu, Iswara. Yang lain beda, kelas dewa-dewanya beda. Beda. Gitu. Nah, Indra ini memang kelihatan sekali bahwa dia masih membawa sifat-sifat manusianya. Masih membawa. Sehingga dengan mudah dia melihat kecantikan seorang
Dewi, ya putri Brahma ini. Padahal saat itu kan Ahalya sudah menjadi istrinya Resi Gotama. Benar sekali. Ya kan? Ya memang dengan mudah dia bisa membuat merubah hari yang masih tengah malam dia rubah menjadi pagi. Ya kemudian dia menyamar sebagai Gotama. Ya. Benar. Nah ini dan ini hebatnya lagi Indra ini. Hebatnya ini kan sebetulnya simbol laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan manusia perempuan. Sehebat apapun perempuan, tapi kalau usah dirayu laki-laki, habislah dia. Nah ini terjadi kan? Terjadi, Ji. Ahalya tahu, dia istri seorang maharesi. Dan dia tahu yang datang ini bukan resi sungguhan, tapi tiruannya. Tapi dia tahu itu. Ya, Ji? Tapi kenapa? Ini hebatnya laki-laki. Maka jangan kemudian ya salahkan perempuan. Karena laki-laki juga daya rayunya luar biasa. Dan sementara perempuan daya pikatnya yang luar biasa. Gombalannya. Jadilah ini seperti itu. Kalau orang bilang sekarang tuh gombalannya. Iya, gombalannya lah. Oke, Aji, kita lanjutkan cuplikan yang kedua ini. Dewa Indra sudah mendapatkan keinginannya. Namun, sekarang ia benar-benar takut akan kemarahan Resi Gautama. Dewa Indra bergegas keluar, tetapi Resi tiba di gubuk dengan pakaiannya yang masih basah dari bersuci. Resi melihat mereka berdua dan menyadari semua yang telah terjadi. Seperti yang diharapkan, kemarahan meletus di wajah Resi dan ia dengan cepat mengutuk istrinya, Bulan dan Indra. Secara lengkap, kutukan sang Resi diungkapkan sebagai berikut. Kesombonganmu membuatmu melakukan kesalahan besar. Semoga kau kehilangan bentuk dan kecantikan yang sangat kau banggakan dan hidup hanya bergantung pada udara. Semoga kau tidak terlihat oleh dunia, tidak pantas mendapatkan apa-apa dan menjadi batu biasa selama berabad-abad yang akan datang. Kecuali jika Wisnu sendiri memutuskan untuk menginjakkan kakinya kepadamu. Semoga dosa-dosamu dapat ditebus. Kemudian Resi Gautama menoleh kepada Indra yang masih belum puas untuk melarikan diri. Dia mengatakan, "Kemana Anda pergi, dewa yang tidak tahu malu? Berhentilah di jalanmu dan tunggu aku untuk memberimu apa yang kau cari di atas segalanya untuk bersatu dengan Ahalya. Karena untuk kesenangan asmara, Anda telah melakukan tindakan curang dan gegabah. Oleh karena itu, akan ada 1000 vulva di anggota tubuh Anda. Wahai yang paling berdosa, alat vital Anda akan jatuh di sini dan berganti menjadi seperti skrotum kambing." Setelah mengutuk mereka, Gautama meninggalkan tempat pertapaannya dan pergi ke Himalaya. Kan yang kedua. Tadi ada beberapa poin ini tentang bagaimana Dewa Indra ini akhirnya dikutuk kan. Dan istri dari Gautama pun dikutuk. Dan selanjutnya Bulan pun dikutuk sama Resi Gautama. Nah ini kan ada beberapa hal nih Ji yang bisa kita ambil hikmahnya, pesan-pesannya. Monggo Ji, disampaikan kepada pemirsa. Bagaimana yang jelas ini kan sebuah perselingkuhan. Nah itu, kalau di dunia nyata perselingkuhan itu sangat berbahaya dan sangat membuat suatu keluarga menjadi berantakan. Ya. Dan namanya perselingkuhan itu sebetulnya sebuah kutukan. Siapapun yang berselingkuh dia akan terkutuk. Tidak perlu Resi Gautama mengutuk, tapi itu akan menjadi sebuah kutukan. Kenapa? Sebelum Aji lanjut nih, dengarkan pemirsa Hindu Channel pesan dari Aji. Siapapun itu yang melakukan perselingkuhan, ini maksudnya perselingkuhan yang sudah sah ya Ji? Maksudnya suami istrinya sudah sah? Tidak sah pun juga, tetap terjadi. Ada kutukan di sana. Ada kutukan di sana. Itu hati-hati nih pemirsa. Jadi kalau pemirsa gitu kan sampai tidak sadar diri tentang selingkuh, itu berbahaya. Itu ada sebuah kutukan gitu kan. Silakan Aji dilanjutkan. Begini, secara fisik hubungan kedua anak manusia ini, ya katakan manusia dulu nih, manusia. Saya nggak bicara Indra ya, manusia dulu. Itu akan terjadi proses peracunan darah. Peracunan darah kedua belah pihak. Secara metafisik, secara badan halus. Dan ini limbah. Dan ini pencemaran luar biasa.
dan tidak mudah untuk dibersihkan. Sama halnya bagaimana kita bisa mencuci sabun. Begitu sulitnya. Inilah dampak dari sebuah perselingkuhan. Ini kemudian menimbulkan kutukan. Ya, kutukan ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, Indra sendiri sudah melakukan kesalahan seperti itu, sehingga Resi Gautama ini akhirnya mengutuk, bahkan Bulan pun yang sebetulnya nggak ikut campur, hanya menyaksikan peristiwa itu, ikut kena kutukan juga. Ya, itu memang benar. Artinya apa? Kalau kita melihat sebuah peristiwa yang berakhir dengan perselingkuhan misalnya, lalu kita berdiam diri, tidak mengingatkan, kita pun salah. Artinya ada upaya untuk mengingatkan kedua belah pihak bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan Indra walaupun dia dewata, tapi kelihatan bahwa dia itu hiperseks sebetulnya. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Dia tahu bahwa ada etika ketika orang yang sudah, perempuan yang sudah menjadi istri orang, tidak boleh dia ikut campur, nggak boleh dia mengganggu. Tapi dia lakukan. Karena dia merasa, oh aku ini dewa. Nah inilah orang-orang, manusia-manusia yang merasa hebat, merasa dirinya luar biasa, menjadi sombong. Kemudian lalu melakukan hal-hal yang sifatnya apa? Arogan. Nah ini peringatan buat kita sebetulnya. Artinya kisah ini sebenarnya mengingatkan manusia kan? Sebetulnya manusia, Indra itu gambaran manusia yang tidak tahu diri, tidak mengenal etika. Artinya manusia yang sombong dengan title jabatannya, kekuasaannya gitu kan? Itu dia. Akan seperti ini ya? Kan seperti ini. Kan berakhir dengan kutukan akhirnya. Ya, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kamanya, lalu dia serakah dalam segala hal, kemudian dia arogan, ya seperti ini. Jadi Indra sebetulnya gambaran dan pelajaran buat kita bahwa apapun yang kita lakukan yang terkait dengan hal-hal yang melawan etika itu akan berakhir dengan kutukan. Seperti itu. Dan Aulia pun juga akhirnya benar kan jadi korban. Nah ini akhirnya seorang perempuan wanita, dia harus bisa menjaga dirinya. Dia nggak bisa mengumbar diri seperti Aulia ini. Artinya apa? Apapun yang dilakukan yang cenderung mengarah kepada pengumbaran akan berakhir seperti ini. Misalkan kita memang sudah memiliki suami atau istri, ya tentunya kita harus kuat gitu untuk menjaga diri kita supaya tidak termakan dengan omongan-omongan. Di sini kan karena dipuji saja sudah langsung kelepak-kelepak gitu kan. Dan laki-laki pun sama gitu, baru ngelihat dikit yang baru tersigap sedikit ya, baru kelihatan betis sudah seperti ngeliat paha gitu ya. Kembali lagi kan, artinya pengendalian diri perlu dilakukan gitu kan, Ji. Betul sekali, betul sekali. Ji, silakan pesan-pesan untuk pemirsa Hindu Channel. Jadi begini, yang pertama ya, selingkuh, hati-hati. Selingkuh itu nggak ada berakhir dengan baik. Semua berakhir dengan kutukan. Hancur ya, Ji ya? Hancur, pasti hancur ya. Kemudian yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan itu ada batas-batasnya. Ya, mereka diciptakan sebagai laki-laki, ada batas-batasnya, ada aturannya. Diciptakan sebagai perempuan, ada aturannya, ada batas-batasnya. Nah, ini harus dipahami. Ya, apalagi sudah berpredikat suami, berpredikat sebagai istri. Nah, ini juga lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Apapun yang kita lakukan selama ini, selama hidup, itu nanti akan kelihatan dan berakhir ketika kita mulai menjelang ajal dan mulai merintis perjalanan jiwa menuju alam kematian. Itu akan kelihatan semua. Akan kelihatan semua. Semua bentuk-bentuk pencemaran yang selama ini kita lakukan sebagai akibat dari gagalnya kita mengelola kama kita. Ya. Kemudian gagal mengelola etika kita, pasti semua akan berakhir dengan kutukan. Itu akhirnya. Jadi hati-hati. Selingkuh siapapun itu pasti akan berakhir dengan kutukan. Nah ini yang penting. Ini pesan terakhir dari Haji. Siapa itu yang selingkuh katanya? Pasti. Bukan berarti selingkuh itu selingan keluarga utuh, nggak ada. Yang benar adalah selingan keluarga runtuh. Oh, itu dia pesan terakhir dari Haji. Terima kasih Haji atas sama-sama pencerahannya kepada pemirsa Hindu Channel. Nah, pemirsa Hindu Channel, itu tadi sangat jelas sekali pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Haji bisa membangkitkan diri kita supaya lebih yakin lagi untuk selalu mengendalikan diri. Betul. Terutama tadi, jangan selingkuh dan jangan mudah terpengaruh bujuk rayu atau gombalan gitu kan. Terima kasih Haji atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu Haji. Terus semua. Baik Haji,
kita tutup. Nah, sebelum saya tutup, pemirsa Hindu Channel, jangan lupa selalu dukung Hindu Channel dengan cara like, comment, and subscribe. Dan terima kasih untuk pemirsa dimanapun berada selalu mendukung kami, dan kami sangat semangat untuk memberikan pencerahan-pencerahan dan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Mari Haji, kita tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.